Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Eti Herawati dari Prodi PAUD Reguler Plus, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Irma Yuliantina MPD. Saksikan ya. Pernahkah Anda mendengar berita seorang guru yang memukul muridnya di depan kelas secara membabi buta? Atau seorang suami yang tega membunuh istrinya sendiri gara-gara tak tahan dimarahi? Rasanya ingin marah, kesal, sedih mendengar berita ini. Kok bisa ya? Sepertinya penting juga melatih kecerdasan emosional kita, bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Apa itu kecerdasan emosional? Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi diri dan memahami emosi orang lain. Kecerdasan emosional bagaimana Anda mengekspresikan emosi dan mengatasinya dengan cara yang positif, bahkan di situasi yang penuh tekanan. Orang dengan EQ tinggi sering mampu berkomunikasi dengan efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi kesulitan, dan meredakan konflik. Pengetahuan dan pemahaman ini sebagian besarnya merupakan proses nonverbal yang membentuk pemikiran dan mempengaruhi seberapa baik Anda berhubungan dengan orang lain. 4 hal dalam hidup Anda yang bisa berantakan tanpa EQ. 1. Kinerja Anda di sekolah atau pekerjaan. Kecerdasan emosional dapat membantu Anda mengatasi masalah sosial di tempat kerja, memimpin dan memotivasi orang lain, dan menjadi unggul dalam karir Anda. Seperti halnya dengan profesi seorang guru, seperti saya, harus mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, karena yang kita hadapi adalah anak-anak kecil di bawah umur yang membutuhkan motivasi dari seorang gurunya, dan seorang guru TK itu atau PAUD harus mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi untuk menahan egonya, untuk menahan kesabarannya dalam menghadapi tingkah laku dan pola anak. Itu sangat berhubungan erat dengan profesi sebagai guru PAUD atau pendidik. Yang kedua, kesehatan fisik. Jika tidak mampu mengatasi emosi, kemungkinan Anda juga tidak bisa mengatasi stres. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan tekanan darah tinggi, menekan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke, berkontribusi terhadap ketidaksuburan, dan mempercepat proses penuaan. Langkah pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah dengan belajar cara meredakan stres. Ketiga, kesehatan mental Anda. Emosi dan stres yang tidak terkendali bisa berdampak pada kesehatan mental, membuat Anda rentan terhadap kecemasan dan depresi. Jika Anda tidak bisa menahan emosi Anda, tidak merasa nyaman dengan emosi Anda, dan tidak bisa mengatasi emosi Anda akan beresiko tidak mampu membangun hubungan yang kuat yang bisa membuat Anda merasa kesepian dan terisolasi. 4. Hubungan Anda dengan orang lain. Dengan memahami emosi, Anda akan mengetahui cara mengatasinya. Anda akan lebih mampu mengekspresikan bagaimana perasaan Anda dan memahami perasaan orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat, baik di tempat kerja maupun di kehidupan pribadi Anda. Bagaimana cara meningkatkan EQ? 1. Mengurangi emosi negatif. Mungkin inilah aspek EQ yang paling penting, yaitu kemampuan untuk mengatasi emosi diri secara efektif, sehingga tidak membebani pikiran dan tidak mempengaruhi kemampuan Anda mengambil keputusan. 2. Berlatih tetap tenang dan mengatasi stres. Sebagian besar orang pasti pernah mengalami stres dalam kehidupan. Bagaimana Anda mengatasi situasi stres ini akan mempengaruhi EQ. Misalnya, apakah Anda bersikap asertif atau reaktif, tetap tenang atau kewalahan? Saat berada dalam tekanan,
Hal paling penting untuk diingat adalah menjaga diri tetap tenang. Misalnya, dengan membasuh wajah dengan air dingin atau mulai berolahraga aerobik untuk mengurangi stres. 3. Berlatih mengekspresikan emosi yang tak mudah. Ada masa-masa dalam kehidupan di mana Anda perlu untuk membuat batasan sehingga orang lain tahu di mana posisi Anda. Ini bisa mencakup memberanikan diri untuk tidak sependapat dengan orang lain tanpa bersikap kasar, berkata tidak tanpa merasa bersalah, menetapkan prioritas pribadi, berusaha mendapatkan apa yang berhak Anda dapatkan, melindungi diri sendiri dari tekanan dan gangguan. 5. Bersikap proaktif, bukan reaktif, saat berhadapan dengan orang yang memicu emosi Anda. Kebanyakan orang pasti pernah dihadapkan pada orang-orang yang menyebalkan atau mempersulit hidup Anda. Anda mungkin akan terjebak dengan orang seperti ini di tempat kerja atau bahkan di rumah. Sangat mudah untuk membiarkan orang-orang seperti ini mempengaruhi Anda dan merusak hari Anda. 5. Kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Hidup tidak selalu mudah. Semua orang tahu itu. Bagaimana Anda memilih untuk berpikir, merasa, dan bersikap saat dalam kehidupan situasi sulit seringkali bisa menentukan apakah Anda terus punya harapan atau malah putus asa. Apakah Anda akan terus optimis atau malah frustasi? Dan apakah Anda akan mengalami kemenangan atau justru kekalahan? Dalam situasi sulit. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang kecerdasan emosional. Terima kasih kepada Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD, yang telah memberi bimbingannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.